Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official. Mudah-mudahan hari ini kita masih tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari awali pagi ini dengan senantiasa berpikir positif bahwa hari ini jauh lebih baik dibanding hari kemarin. Saudaraku, kali ini saya akan bercerita tentang seorang penebang pohon. Ada sebuah kisah yang menarik ketika seorang yang memiliki perusahaan kayu mencari pekerja. Setelah diumumkan dan diworo-woro sedemikian rupa, maka datanglah seorang pelamar yang melamar bekerja untuk menebang pohon yang ada di hutan yang memang berada di sekitar daerah situ. Setelah itu diterimalah pelamar ini menjadi seorang penebang kayu dengan janji gaji yang cukup baik dan juga diberikan kesejahteraan yang cukup baik. Maka penebang pohon ini bertekad di dalam hatinya untuk bekerja sebaik mungkin. Pada awal hari dia memulai pekerjaan ini, maka sang majikan pun memberikan sebuah kapak dan ditunjukkan di wilayah mana dia harus bekerja. Juga ditentukan pekerjaan apa saja, pohon mana saja yang harus dipotong, dan juga ada sasaran yang telah ditetapkan kepada si penebang pohon itu. Inilah pohon-pohon dan waktunya sudah ditentukan. Pada hari pertama bekerja ini, penebang pohon ini bekerja dengan segala kemampuannya. Atas pekerjaan hari itu, penebang ini berhasil merobohkan 8 batang pohon. Setelah selesai dan sudah waktunya pulang, penebang ini pun melaporkan kepada majikannya bahwa hari ini dia telah mendapatkan atau berhasil merobohkan 8 batang pohon. Mendengar hal itu, sang majikan pun memberikan sebuah pujian. Sungguh hari ini pekerjaanmu luar biasa. Saya benar-benar kagum dengan kemampuanmu menebang pohon seperti itu. Karena selama ini belum ada pekerja-pekerja saya yang telah berhasil merobohkan 8 pohon seperti apa yang telah kamu lakukan. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti ini. Jaga semangatmu, kata sang majikan. Maka esok harinya, karena sudah mendapatkan pujian dari majikannya, penebang pohon ini bekerja lebih keras lagi, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih ngoyo lagi. Segala kekuatannya dicurahkan, segala kemampuannya dikerahkan. Dan setelah waktu ditentukan untuk
selesai. Ternyata dia berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, karena dia di hari kedua kenapa cuma dapat 7? Di hari ketiga inilah dia bertekad untuk bekerja lebih keras lagi dari kemarin. Bahkan sampai-sampai dia melupakan waktu makan. Karena dia tidak ingin hari ini lebih buruk daripada kemarin. Apa yang dicapai harus lebih baik. Minimal sama dengan hari pertama, yaitu mendapatkan 8 batang pohon. Namun ternyata hasilnya sungguh sangat mengecewakan. Karena hari itu dia hanya mendapatkan 6 batang pohon. Dan itu yang berhasil dirobohkan. Hari keempat, hari kelima, semakin hari ternyata semakin menurun hasil kerja daripada penebang pohon ini. Hingga penebang pohon ini pun berkata pada dirinya sendiri, sepertinya saya telah kehilangan kecakapan dan kekuatanku serta kemampuanku dalam memotong atau menebang pohon. Bagaimana saya dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja saya ini kepada majikan? Gumam penebang pohon ini dalam hatinya. Maka dengan kepala tertunduk, penebang pohon ini pun menghadap kepada sang majikan. Dia menceritakan apa yang telah dikerjakan. Dia juga bercerita bahwa dia tetap bekerja dengan semangat. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Untuk itu, pekerja ini meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai. Dan dia mengeluh. Tidak paham kenapa ini bisa terjadi. Sang majikan pun tersenyum. Sembari dia bertanya, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Mengasah kapak? Tanya sang penebang pohon ini. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sungguh sibuk. Setiap hari saya menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga saya. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengasah kapak saya. Penebang itu mengatakan demikian kepada sang majikan. Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa dan masih sangat tajam. Kamu dapat menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan usaha yang sama, dengan tenaga yang sama, dengan energi yang sama, mengaplikasikan kapak yang sama, tapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, kesudahannya setiap hari hasil kerjamu kian menurun. Setiap hari yang kamu dapatkan semakin berkurang. Maka harusnya sesibuk apapun kamu bekerja, sesibuk apapun kamu menebang pohon, maka sempatkan waktu untuk mengasah kapak kamu, agar setiap hari bekerja dengan energi yang sama, dengan hasil yang sama-sama maksimal.
Sekarang coba asah kapakmu dan coba bekerja kembali, kata sang majikan, sambil menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Penebang pohon ini pun segera mengasah kapaknya. Keesokan harinya, dia langsung bekerja ke hutan. Hasilnya sungguh sangat luar biasa. Dia berhasil mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu mampu menebang 8 batang pohon. Ketika sore sudah menjelang, sebelum dia beristirahat dan pulang, diasah kembali kapak tersebut. Dan hasil kerja besoknya, tebangan pohon yang dia lakukan, dia berhasil menebang sama, dapat 8. Dan itu terus berlangsung sampai akhirnya penebang ini paham bahwa kapak harus selalu diasah. Saudaraku, dalam kehidupan ini, kita ini sama-sama seperti si penebang pohon tersebut. Setiap hari dari pagi hingga malam, kita senantiasa terjebak di dalam sebuah rutinitas yang mau tidak mau harus selalu kita jalani. Setiap hari hanya isinya kita selalu sibuk, dan sibuk. Sehingga tidak jarang di antara kita yang melupakan sisi lain yang sama pentingnya daripada harus bekerja. Kadang-kadang kita lupa hak dari badan kita, bahwa tubuh kita butuh istirahat. Istirahat sebentar ini sama saja dengan kita mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita, menambah spiritual kita. Jadi ini harus kita lakukan sesibuk apapun. Ibaratnya kita harus senantiasa mengasah kapak kita agar kita tetap bisa melakukan aktivitas dengan maksimal, melakukan aktivitas dengan optimal, dan senantiasa mendapatkan hasil yang maksimal. Seandainya kita mampu memegang irama seperti ini, dengan kegiatan seperti ini, dengan tindakan seperti ini, ada kalanya kita berhenti untuk mengasah, untuk mengisi, untuk membekali hari-hari kita dengan sejumlah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Tentu kehidupan kita akan menjadi dinamis dan senantiasa berwawasan dengan hal-hal yang lebih luas, dan senantiasa kita menjadi orang yang selalu dengan semangat baru. Baiklah, itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.